Om Swastiastu. Nama saya Komang Asri Rahita, nomor absen 20, kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menceritakan sedikit kronologi dari peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi pada awalnya Indonesia itu pernah dijajah oleh beberapa bangsa seperti bangsa Eropa dan juga Jepang. Yang paling terakhir menjajah Indonesia itu adalah Jepang. Jadi Jepang itu bisa masuk ke Indonesia karena Jepang memberikan beberapa janji yang menarik simpati dari masyarakat Indonesia. Salah satunya yaitu memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Semakin lama, karena janji itu tidak pernah terwujud, akhirnya Indonesia pun mendesak kemerdekaan kepada Jepang. Akhirnya, agar tidak kehilangan kepercayaan, Jepang pun melakukan langkah-langkah untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia agar tidak kehilangan kepercayaan tersebut. Langkah pertama ialah Jepang membentuk suatu badan usaha, yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, yang juga disebut Dokuritsu Zumi Kosakai. Jadi BPUPKI ini dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dan dengan ketuanya Dr. Hajiman Widyodiningrat dan wakilnya R.P. Suroso dan beberapa anggota inti lainnya. Jadi anggota inti ini dilantik pada suatu upacara pada tanggal 28 Mei 1945 di Gedung Chuosangi di Jalan Pejambon, Jakarta, dan dihadiri oleh dua jenderal yaitu Hasaki dan Nagato. Dan jenderal ini adalah jenderal dari Jepang. Akhirnya BPUPKI melakukan sidang pertamanya itu pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama ini membahas dasar-dasar negara yang akan diberikan kepada Indonesia nanti. Jadi ada tiga tokoh yang mengemukakan gagasannya tentang dasar negara ini. Yang pertama ada Muhammad Yamin. Muhammad Yamin itu mengeluarkan gagasannya yaitu peri ketuhanan, peri kemanusiaan, peri kerakyatan, peri kebangsaan, dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya ada Dr. Sukumo. Ia pun mengemukakan pendapatnya yakni persatuan, kekeluargaan, keseimbangan, musyawarah, dan keadilan sosial. Karena dua tokoh ini dirasa kurang keras, akhirnya Soekarno pun juga ikut mengemukakan pendapatnya, yakni mengusulkan kebangsaan Indonesia, peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, ada kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Dan akhirnya dari tiga gagasan tersebut disepakati bahwa batang tubuh dari dasar negara Indonesia itu yang pertama ketuhanan dengan kewajiban syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang kedua kemanusiaan adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun banyak rakyat yang protes akan sila pertama dari dasar negara tersebut karena tidak semua warga menganut ajaran Islam. Karena dulu lamanya penjajahan dan adanya perdagangan, jadi banyak orang yang membawa budaya masing-masing dari daerah mereka dan dibawa ke Indonesia, dan Indonesia terpengaruhi sehingga agama di Indonesia pun beragam. Jadinya sila pertama itu diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno pun pada gagasannya tadi mengusulkan agar dasar negara tersebut diberi nama Ekasila atau Trisila. Namun akhirnya diberi nama Pancasila, ya, Panca artinya 5 dan Sila artinya dasar, dan Pancasila artinya 5 dasar negara Indonesia. Selain merumuskan dasar negara, BPUPKI juga pada membentuk Panitia 9. Pada 22 Juni 1945, Panitia 9 mengeluarkan piagam The Jakarta Center yang saat ini terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun bedanya di piagam The Jakarta Center itu masih memuat batang tubuh dasar negara yang sila pertamanya masih ketuhanan dengan kewajiban syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
Sedangkan di pembukaan UUD itu sudah diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya ada sidang BPUPKI kedua itu pada tanggal 14 Juli 1945. Di situ membahas mengenai Undang-Undang Dasar dan juga pembentukan panitia kecil. Nah, panitia kecil ini menghasilkan batang tubuh dari Undang-Undang Dasar dan pembukaan Undang-Undang Dasar yang ada saat ini. Selanjutnya, pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah melakukan tugasnya dengan baik. Selanjutnya dibentuk panitia baru, yakni Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, yang juga disebut Dokuritsu Zumbi Inkai. PPKI ini dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 dengan ketuanya Insinyur Soekarno, wakilnya Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo sebagai penasehatnya. Pada tanggal 9 Agustus 1945, PPKI ke Torachi di Dalat, Vietnam. Di situ dia meminta jaminan akan kemerdekaan Indonesia. Di sisi lain, saat itu Jepang tengah mengadakan perang dunia kedua, yaitu perang antara Jepang dan juga Sekutu. Saat perang tersebut, pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dibom oleh Sekutu, dan itu membuat Jepang sedikit terguncang karena itu tuh pusat dari perekonomian mereka. Akhirnya pada tanggal 9 Agustus 1945, selanjutnya kota Nagasaki juga dibom bumi hanguskan oleh Sekutu. Karena kedua kota tersebut ialah penyangga ekonomi dari Jepang, akhirnya Jepang pun tidak bisa melanjutkan perang tersebut karena dua kota tersebut telah hancur. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Dan berita Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu didengar oleh salah satu golongan Buddha yang saat itu mendengarnya di kantor karena ada radio yang menyiarkan berita tentang kejadian tersebut. Pemuda itu pun segera memberitahukan hal tersebut kepada golongan muda dan tua lainnya. Golongan muda merasa ini adalah kesempatan bagus untuk memerdekakan Indonesia karena kekuasaan di Indonesia sedang kosong karena Jepang sedang sibuk dengan negaranya sendiri. Akhirnya Jepang itu sedikit mengabaikan Indonesia, dan Indonesia pun bisa bergerak untuk memerdekakan negaranya dengan segera. Akhirnya pada tanggal 16 Agustus 1945, pada dini hari itu sebelum subuh, jadi golongan muda mendatangi kediaman Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan beberapa tokoh lainnya yang merupakan golongan tua. Jadi golongan muda menculik Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ibu Fatmawati, dan beberapa tokoh penting lainnya untuk dibawa ke Rengas Dengklok. Sebenarnya itu tidak diculik, tetapi golongan muda meminta secara baik-baik Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk menurunkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Akhirnya mereka sampai di Rengas Dengklok, Jawa Timur pada pukul 6 dini hari. Di sana golongan muda menjaganya sangat ketat agar Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak terpengaruh lagi oleh Jepang. Dan di sana mereka berunding apakah kapan proklamasi ini akan dilaksanakan, mumpung keadaan Indonesia dari penjajahan Jepang sedang longgar. Awalnya golongan tua tidak mau karena masih menunggu janji dari Jepang itu sendiri, tapi golongan muda terus mendesak, dan akhirnya Soekarno dan golongan tua lainnya memutuskan untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Akhirnya pada pukul 9 malam mereka kembali ke daerah Jakarta, dan sampai sana
Insinyur Soekarno. Ada beberapa tokoh yang pulang ke rumah kediaman masing-masing, dan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ibu Fatmawati, dan beberapa tokoh lainnya ke rumah Tadashi Maeda. Nah, Tadashi Maeda ini adalah seorang dari Jepang yang sangat mendukung Indonesia karena dia tidak suka dengan kelakuan dari bangsanya sendiri. Akhirnya di sana mereka berunding mengenai teks proklamasi yang akan dibacakan untuk esok hari. Akhirnya Soekarno pun selesai membuat rumusan tersebut dan membacakannya di beberapa tokoh penting yang hadir di rumah Tadashi Maeda tersebut. Setelah adanya beberapa dua revisi, akhirnya Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi tersebut. Sedangkan Soekarno meminta kepada Ibu Fatmawati, istrinya, untuk menjahitkan bendera Sang Saka Merah Putih dari kain spray yang masih baru. Dan pada pukul 4 pagi pada tanggal 17 Agustus 1945 persiapan proklamasi pun telah siap, sehingga mereka dengan segera ke kediaman Soekarno yang ada di Jalan Pegasangan Timur nomor 56. Jadi di situ proklamasi dibacakan di depan halaman Soekarno dan juga mengibarkan bendera Sang Merah Putih yang diiringi lagu Kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Setelah kronologi proklamasi tersebut, keesokan harinya PPKI melakukan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu sidang pertamanya, dengan menetapkan Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Lalu sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945 yang membahas tentang lembaga negara dan badan-badan negara. Dan terakhir PPKI melakukan sidang ketiganya, yaitu pada tanggal 22 Agustus 1945 yang membahas tentang Komite Nasional, Partai Politik, dan Badan Keamanan Rakyat. Sekian presentasi atau cerita dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Santi.